Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang baru. Ya, mohon maaf karena di buku yang kalian beli itu babnya tidak cocok untuk bab 2 ini. Jadi bab 2 ini yang sebetulnya adalah bab polinomial atau bab suku banyak. Ini saya menggunakan buku tahun kemarin ya. Mungkin kakak kelas kalian masih punya, silakan dicari kalau memang ada, punya kakak kelas dan punya kenalan kakak kelas dan bisa kalian pinjam atau kalian minta bukunya, boleh, kalau diperbolehkan sih. Jadi saya akan membahas matematika peminatan menggunakan buku ini ya ke depannya nanti. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas yang bernama polinomial atau suku banyak. Ini materi atau bab terakhir ya di pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Apa itu suku banyak? Suku banyak itu sebetulnya adalah ekspresi aljabar yang sudah sering kalian temui. Contohnya adalah di sini, pada fisika mungkin kalian sudah belajar mengenai gerak benda, ya, gerak lurus berubah beraturan dan yang lain-lain. Biasanya gerak itu dirumuskan dengan seperti ini, dengan sebuah fungsi, misalkan HT, fungsi suatu posisi benda, ketinggian suatu benda HT, minus 5T kuadrat plus 6T plus 2. Ini adalah polinomial atau persamaan kuadrat yang sering kalian temui di dalam pembelajaran matematika wajib maupun peminatan. Semua bentuk seperti itu dinamakan sebetulnya polinomial. Tetapi khusus untuk polinomial atau suku banyak itu tidak terbatas hanya sampai pangkat 2. Pangkatnya tidak terbatas, bisa pangkat 4, pangkat 3, pangkat 5, dan lebih besar lagi. Itu yang dinamakan polinomial. Jadi fungsi kuadrat itu adalah salah satu dari polinomial. Karena polinomial itu besar atau banyak jenisnya. Bisa persamaan linear yang tidak berpangkat, itu juga polinomial. Kemudian berpangkat 2 itu juga polinomial. Pangkat 3 kalau ada nanti itu juga adalah polinomial. Baik, kita dilanjutkan ke pengertian polinomial. Ya, polinomial itu adalah atau dalam bahasa Indonesianya suku banyak. Ya, adalah bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan satu variabel berpangkat bulat positif. Ingat ya, satu variabel berpangkat bulat positif. Jadi kalau ada berpangkat negatif atau berpangkat pecahan atau berpangkat atau variabelnya lebih dari satu, itu bukan polinomial. Polinomial sukunya banyak, variabelnya satu, pangkatnya positif. Syaratnya itu yang bisa dikatakan sebagai polinomial. Contohnya ada di halaman ini, halaman 3. Ini contohnya AN X pangkat N. Jangan lihat ini kok terlalu ruwet ya. Kok ada seperti itu ya Pak? Jangan khawatir. Ini hanya definisi ya. Kalau bentuk aslinya seperti ini, misalkan contoh di sini ada X pangkat 3 plus setengah X kuadrat plus 3X min 5. Ini adalah polinomial berderajat 3. Derajatnya dilihat dari apa? Derajat itu dilihat dari pangkat terbesar yang muncul. Tidak harus yang di depan ya, tetapi yang muncul. Kalau di belakang nanti ada plus X pangkat 4, berarti yang diambil adalah pangkat 4 itu. Karena 4 itu yang terbesar. Jadi derajat polinomial itu ditentukan oleh pangkat tertinggi yang muncul ya pada polinomial. Kemudian ada di sini setengah. Ya, kalau dalam definisi tadi kan tidak disebut bahwa koefisiennya harus bulat, tidak harus. Yang harus bulat itu pangkatnya. Kalau depannya atau koefisiennya itu tidak harus bulat. Lanjut ke bawah, 2 pangkat X pangkat 3, 2 dikali X pangkat 3, min 5 per X kuadrat. Min 5X plus 2. Ini bukan polinomial, karena ada X kuadrat di bawah. Ya, masih ingat bahwa mengingatkan ini di matematika peminatan kelas 10 bahwa kalau ada
bilangan berpangkat di bawah itu bisa seperti ini, 5 dikali X pangkat min 2. Sejatinya X kuadrat di bawah itu adalah X pangkat min 2. Biar positif dia dipindah ke bawah. Tetapi ini tetap tidak masuk dalam definisi polinomial karena X-nya ya, X kuadratnya itu ada di bawah. Karena X kuadrat yang ada di bawah itu sejatinya adalah X berpangkat min 2. Min 2 bukan bilangan positif. Kemudian ke bawah lagi, 3 kali X pangkat 4, 3X pangkat 4, min X kali akar X plus X min 6. Ini juga bukan polinomial karena memuat akar. Kalian ketahui ya bahwa akar X itu sejatinya adalah X yang berpangkat setengah ya. Jadi ada pecahan di situ. Karena ada pecahan berarti tidak sesuai definisi yang di atas yaitu bulat positif. Karena itu dari ketiga contoh ini, yang benar-benar polinomial itu hanya yang atas saja. Ya, bisa dipahami bahwa polinomial itu seperti itu. Kemudian sifat-sifat polinomial, ini dua sifat yang paling sering digunakan. 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Ini kan 1x pangkat 3 yang di bawah belakang. Itu bisa dijumlah, maka menjadi 4x pangkat 3. Sudah sering kalian gunakan sifat distributif ini. Kemudian yang bawah, jika ada 4x pangkat 3 dikali 2x kuadrat dikalikan, maka koefisiennya 4 dan 2 itu dikali, hasilnya 8. Ya. Kemudian karena ini adalah pangkat, maka setelah perkalian pangkatnya dijumlah. Masih ingat matematika peminatan bab eksponen kelas 10? Ya, pangkatnya dijumlah menjadi 3 ditambah 2 menjadi 8x pangkat 5. Seperti itu. Jadi semua polinom berlaku seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian ke penjumlahan polinomial. Ini ada dua polinomial, Px dan Qx. Px itu x kuadrat plus 3x, Qx-nya x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 6. Kita jumlahkan Px ditambah Qx. Tinggal kalian jumlahkan saja. Yang kuadrat dijumlah dengan yang kuadrat, yang x saja dijumlah dengan yang x saja. Kemudian yang tidak ada pasangannya ya dibiarkan saja. 6 ini tidak ada lawannya ya tetap 6. X pangkat 3 tidak ada lawannya juga tetap x pangkat 3. Yang lain dijumlah koefisiennya per koefisien, per suku ya. X kuadrat dijumlahkan dengan x kuadrat, yang x saja dijumlahkan dengan x saja. Ingat tandanya mengikuti dari soal. Ya, kalau di sini min 5x ya dijumlahkannya ditambah min 5x ya, seperti itu. Ini hasilnya. Kemudian pengurangan sama, Px dikurangi Qx. X pangkat 3 di sini tidak ada, berarti min x pangkat 3. Ya kan di sini kan 0. X pangkat 3-nya ada, tapi 0 dikalikan 0. Jadi seolah-olah 0 dikurangi 1 menjadi min 1. Kemudian 2x dikurangi 3x di sini, kuadrat maksud saya, 3x dikurangi min 5x di sini. Hasilnya ini. Kemudian yang terakhir, di sini 2, maaf ini kok keliru, harusnya 6, tadi 6 kok di sini 2. Ini 6, ini harusnya 6, ikuti yang atas saja. Berarti ini harusnya plus 6, min 6 berarti ya. Ini keliru cetak saja. Jadi seperti itu pengurangan, sama dengan pengurangan aljabar seperti biasa. Kemudian perkalian, ya, perkalian ini sama, jadi ada 26 dikali, mengalinya seperti ini, x kuadrat dikalikan x pangkat 3, kemudian x kuadrat dikalikan 3x pangkat 2, x kuadrat dikalikan min 5x, x kuadrat dikali 6, dan seterusnya. Kemudian yang bawah, 3x dikali x pangkat 3, 3x dikali 3x kuadrat, 3x dikali min 5x, dan 3x dikali 6. Jadi panjang. Seperti itu. Jadi perkalian itu memang panjang dalam polinomial. Tapi caranya tetap sama. Jadi setiap suku ini pasti
dikalikan dan bertemu. Misalkan ini dikalikan dengan semuanya, ini dikalikan dengan semuanya, seperti itu. Itu untuk perkalian. Secara umum, polinomial Px berderajat M dan Qx berderajat N, ya, masih ingat derajat itu suku tertingginya, berlaku sifat berikut. Jika dijumlahkan, ya, artinya penjumlahan pengurangan perkalian dua polinom merupakan polinomial juga. Ya, penjumlahan pengurangan perkalian itu tidak membuat sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan polinomial, tetap hasilnya adalah polinomial. Kemudian derajatnya maksimum dari M dan N. Kemudian jika pengurangan sama, kemudian jika perkalian maka pangkatnya akan ditambahkan. Jadi pangkat derajatnya Px tadi M, derajatnya Qx tadi N. Jadi pangkat setelah dikalikan M ditambah N. Di sini akan muncul pangkat 5. Di sini pangkat 2, pangkat 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat N variabel X dikatakan sama atau identik jika koefisien X yang berpangkat sama adalah sama. Intinya harus persis, ya. Jadi dua polinomial Px dan Qx ini wujudnya harus sama persis baru bisa dikatakan sama. Jika ada satu variabel atau pangkatnya berbeda satu saja, itu tidak bisa dua polinomial itu dikatakan sama. Jadi harus sama persis pangkat-pangkatnya, angka-angkanya. Seperti itu untuk yang dinamakan kesamaan polinomial. Baik, itu untuk konsep polinomial dulu. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.